Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Husnul Syaifah, masih di Bincang Otomotif. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu dari PT Sumber Trada Motor atau Kawasaki, yang itu di sini sudah ada Kak Ferdi Agus Setiawan selaku sales ya? Sales. Oke, mungkin boleh sapa Tribuners dulu di rumah nih Kak. Oke, sebelum perkenalkan, saya Ferdi Agus Setiawan dari sales dealer Kawasaki untuk wilayah Lampung dan Bengkulu, Kak. Oh, wilayah Lampung dan juga Bengkulu. Oke, Kak Ferdi, hari ini kita akan membahas yaitu seputar ada produk baru dan juga ada produk promo ya. Tentunya dari ini produk barunya ada ZX dan produk promonya itu ada KLX 230 Tribuners. Nah, jadi untuk Tribuners yang lagi cari rekomendasi motor pilihan, ini bisa banget Tribuners saksikan tayangan kita tuh dari awal sampai dengan akhir ya. Dan untuk video-video lengkapnya juga kita bakalan share dengan Tribuners. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi referensi Tribuners beli motor baru. Oke, mungkin langsung aja sekarang kita bahas nih Kak, untuk produk baru ZX itu apa sih? Oke, jadi kalau untuk motor ZX25R itu sebenarnya udah ada dari tahun lalu. Namun untuk tahun ini ada perubahan dan ada tambahan varian. Oke. Kalau tahun lalu kan hanya ada tipe ZX25R standar dan ABS. Kalau untuk saat ini sudah ada tipe RR-nya. Jadi ada 3 varian. Oke, ada tipe 3 varian. standar, ABS dan tipe RR-nya. Gitu. Jadi dia sudah menambah varian ya. Jadi ada 3 ya Tribuners. Tadi ada tipe standar, Tipe ABS dan juga RR. Nah, bisa jelasin nggak masing-masing dari tipe ini gitu? Oke, jadi kalau dari masing-masing varian tentunya ada keunggulan dari masing-masing varian tersebut. Itu juga bergantung dengan harga dari pembeliannya juga berbeda. Oh gitu. Jadi kalau untuk tipe standar dia masih tampilannya kalau secara mesin sama, semuanya 4 silinder dengan cc 250 cc. Namun ada perbedaan di tambahan variasi-variasinya saja. Seperti kalau untuk tipe standar ya belum ABS untuk secara pengereman, sedangkan untuk tipe ABS ya sudah jelas sudah ABS, dan tipe RR juga hanya ada tambahan sedikit di varian-varian saja. Variannya apa tuh tambahannya? Seperti di bagian bodi, pelindung bodi, terus handguard, dan ada tambahan seperti single seater dan kunci sok dan lain sebagainya. Oh gitu. Oh, berarti banyak ya penambahannya kalau di tipe RR ini sendiri gitu. Nah, kalau di standar ini tadi apakah bodinya juga ukurannya berbeda sama yang 2 tadi? Kalau secara ukuran sama, cuman bedanya di warna. Jadi kalau untuk tipe standar dia hanya ada warna hitam saja dan tidak dapat di bagian pelindung bodi, dia tidak ada dan tidak mendapatkan single seater juga. Namun kalau untuk secara mesin sama. Cuman ada perbedaan sedikit Mbak untuk tahun lalu dengan tahun sekarang. Untuk ZX25R ini sekarang semuanya sudah full LED dan bisa diakses melalui handphone, smartphone-nya masing-masing dengan terhubung melalui Bluetooth. Jadi kita bisa atur di bagian speedometer segalanya itu sudah bisa menggunakan handphone. Oh gitu, jadi udah bisa menggunakan handphone. Nah, itu di standar juga sudah bisa? Sudah, gitu. Semuanya sudah terhubung ke aplikasi, sehingga kita untuk memindahkan ke tampilan seperti motor GP bisa, tampilan standar juga bisa. Oke, jadi sudah ada aplikasinya yang memang ini aplikasinya khusus untuk apa ini? Untuk series ini saja atau gimana? Untuk seri ZX25 bisa aja akses. Ya. Oh, jadi satu akun satu pengguna ya. Satu akun satu pengguna. Jadi nggak bisa digunain ke motor yang lain atau oleh orang lain ya. Jadi memang itu khusus untuk penggunanya. Dan ini aplikasinya udah ada baru atau dari tahun-tahun kemarin udah ada sih? Untuk keluaran terbaru nih. Terbaru ini aja. Iya, terbaru. Jadi beda tampilan, beda juga kekuatannya dan modenya gitu ya. Oh, bisa gitu ya Mas ya? Bisa. Wah, keren sekali. Nah, selain itu keunggulannya apalagi sih di ZX ya, mode terbaru ini? Pertama di tampilan warna sih Mbak. Kalau untuk tampilan warna untuk di tahun ini lebih keren sih kalau saya keren ya? Melihatnya. Namun kan kembali lagi kalau tampilan bergantung selera masing-masing konsumen. Untuk tampilan sendiri untuk tipe standar hanya hitam. Kalau untuk tipe ABS-nya itu ada warna merah, hijau, dan warna abu-abu kehitaman gitu. Sedangkan untuk tipe RR-nya hanya ada warna hijau saja. Oh, RR-nya hanya ada warna hijau. Special RR ini edition lah gitu. tipe tertinggi ya? Tipe tertingginya untuk ZX. Oke,
Oke. Dan untuk harganya juga dia berbedanya cukup lumayan sih Mbak. Cukup lumayan. Untuk tipe standar itu dihargai dengan 112, untuk tipe ABS-nya itu 130, sedangkan untuk tipe RR-nya itu 137. 137, beda lumayan ya, beda lumayan gitu ya. Nah sebenarnya apa namanya produk ZX ini itu tuh diperuntukkan untuk apa sih? Untuk motor Keseharian, balap, atau memang untuk hobi atau gimana tuh? bisa menyasar ke semuanya sih Mbak. Oh, Jadi semuanya kalau bisa? untuk keseharian bisa, untuk balap juga bisa. Karena tadi kita kan sudah ada modenya masing-masing gitu. Tinggal konsumen mau pakai yang mana. Namun ya kita lebih menganjurkan kalau mau balap ya di areanya masing-masing Iya, gitu, jangan di jalan raya. Seperti itu. Karena dengan kecepatan dengan cc 250 cc dan RPM-nya sampai 14,500.000 itu sangat besar gitu. Besar kalau banget mau ya. ugal-ugalan di jalan raya. Bener apalagi kalau ketemu aspal ya Tribuners. Jadi memang kalau untuk ZX sendiri itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan Tribuners ya. Mau dipakai untuk seharian bisa, untuk hobi bisa, balap bisa dan lain sebagainya. Tapi memang harus sesuai ranah gitu. Nah tadi harga juga udah disebutkan, terus juga untuk promo-promonya ada nggak nih untuk khusus ZX ini pembeliannya? Untuk promo sendiri untuk Kawasaki itu selalu berubah-ubah setiap bulan itu. Kalau untuk saat ini karena produknya masih baru jadi belum ada promo. Belum ada promo. Nah, kalau baru berarti inden juga nih? Apa Ada yang sudah ready, ada ada juga yang Indian. Jadi untuk datangnya juga dia nggak banyak Mbak. Mungkin kita dalam setahun itu hanya kebagian berapa unit gitu. Nggak massal untuk produknya. Jadi seperti untuk yang bulan ini saja yang ready hanya ada tipe standar, tipe ABS dan tipe RR-nya masing-masing hanya 1 unit. Oke, masing-masing cuma 1 unit. Karena untuk stok 2022 kabarnya sudah habis, akan muncul lagi mungkin tahun 2023 awal gitu. Jadi cepet banget ya untuk habisnya ya. Gitu. Karena nggak stoknya itu nggak banyak. Seperti produk lain kan massal banget tuh. Limited ya. Kalau yang apalagi yang RR mungkin ya, tipe RR ini tipe-tipe yang limited, makanya juga kan harganya beda dan juga keeksklusifannya beda Tribuners ya. Mungkin bisa dikasih jelas lagi Mas keeksklusifan dari ZX RR tipe tertinggi ini gitu dan keuntungan apa yang Tribuners dapatkan kalau mau beli? Jadi kalau untuk ZX masing-masing tipe itu sebenarnya kalau kembali kayak seperti tadi Mbak ya, secara mesin dia sama, cuman yang perbedaannya di fitur-fitur itu tadi, itu tambah-tambahan itu. Dan sedangkan untuk kedalaman secara perbedaan yang standar ABS dan RR ya itu yang masih kita dalami untuk jangka training. Gitu. Oke, jadi memang terdapat banyak sekali perbedaan fiturnya ya Mas ya, fungsinya juga di tipe tertinggi ini. Nah untuk promonya karena tadi seperti Mas Pradi bilang kan belum terlalu banyak, belum datang juga, jadi promonya juga masih sedikit. Dan karena ini nih tipe limited tadi Tribuners, makanya memang cepet-cepetan dan juga barang yang ready-nya itu nggak banyak. Jadi untuk Tribuners yang pengen itu bisa gimana sih Mas kalau ada yang pengen tuh misalkan apa dia harus inden dulu, apa dia gimana itu? Oke, jadi kalau untuk pemesanan ya pertama kita akan lihat stoknya juga. Kalau memang stoknya pas kebetulan tersedia ya langsung angkut saja. Namun kalau misalnya tidak ada, kita akan melakukan inden. Oke, itu berapa lama biasanya? Kalau untuk produk ZX itu yang nggak bisa kita tentukan, terkadang 1 bulannya sudah datang, kadang bisa sampai 2 bulan sampai 3 bulanan. Wow. Gitu. Karena bergantung stok dari KMI-nya, dari pusatnya. Untuk area Lampung dan Bengkulu kebagian berapa unit. Oh gitu. Jadi memang ya udah deh kalau memang ada yang stok gitu ya ready udah langsung angkat aja cepet-cepetan ya Tribuners gitu. Nah kalau Tribuners sudah membeli nih keuntungan apa sih yang bisa didapatkan? Kalau kita melihat pertama ya kepuasan produk ya Mbak. Itu keduanya ya kita juga akan melakukan seperti servis gratis sehingga motor akan lebih terawat seperti itu. Itu berapa tahun tuh jangka atau berapa lama lah? Untuk servis itu kurang lebih itu hampir 1 tahun. Itu servis pertamanya kita akan mendapatkan seperti gratis oli, filter oli, terus servis gratis. Dan untuk servis keduanya mungkin perbedaan servisnya Mbak, ada yang gratis oli, ada yang enggak. Oh gitu. Nah kalau untuk tipe ini bisa dikredit nggak sih? Bisa. Kalau untuk Tribuners mungkin ada nih mau beli cash tapi belum terkumpul duitnya gitu. Kalau kredit dulu bisa nggak sih minimal DP berapa atau berapa gitu? Oke. Jadi kalau untuk produk Kawasaki sendiri, selain itu produk Enduro, itu semuanya bisa dikredit, termasuk ZX 25R.
Nah, sedangkan untuk kreditnya sendiri itu rata-rata itu 35% dari harga. Jadi kemungkinan kalau untuk tipe standar ya sekitar di angka 39 sampai 40 juta kreditnya. Oke. Dan untuk kredit juga bergantung wilayah tempat sih Mbak. Ibaratnya kalau untuk daerah Bandar Lampung ini banyak nih yang mencakup seperti melewati leasing kan semuanya ada. Tapi kalau untuk daerah kabupaten terkadang leasing yang bekerja sama atau pihak pembiayaan yang bekerja sama dengan kita terbatas. Seperti contoh di daerah Waikanan misal, itu mungkin bisa diakses hanya Adira dan Invi saja. Seperti itu. Gitu. Jadi memang nggak semua daerah itu ada ya apa namanya leasingnya bisa di cover gitu. Jadi ya kalau misalkan Tribuners pengen beli dan juga mungkin pengen pembelian secara kredit ya nggak masalah, tapi lihat dulu di kira-kira wilayah Tribuners itu tempatnya di cover tidak dengan asuransi yang memang itu bukan asuransi, maksudnya leasing ya, leasing yang memang benar-benar itu sudah terjamin bekerja sama dengan Kawasaki gitu, atau belinya dari Bandar Lampung aja bisa kali ya? Bisa ya gitu, dan dibawa langsung boleh. Bisa diantar langsung gitu bisa ya? Bisa. Jadi kalau kita untuk wilayah Bandar Lampung kita diantar kemanapun tempatnya, bisa juga langsung diambil. Oke. Gitu. Jadi bisa langsung diambil atau bisa langsung dipakai kalau misalkan sudah berkebutuhan gitu ya Tribuners. Dan yang lebih ininya lagi mereka bisa diantar ke seluruh wilayah yang ada di Lampung ini. Ya benar Mas Fadi. Oke. Nah, selain itu kita juga ada ZX, selain ada ZX kita juga ada promo KLX 230. Nah, mungkin ini anak-anak pecinta motor ya, pecinta trekking ini bisa banget nih untuk terus saksiin tayangan kita karena kita mau bakal bahas KLX 230. Nah, KLX 230 ini bedanya sama KLX yang lain apa nih? Oke. Jadi untuk KLX 230 juga perubahan ya dari tahun yang lalu dengan yang sekarang. Kalau yang tahun lalu kan tampilannya seperti lampu dia masih sangat besar, sedangkan untuk saat ini semuanya sudah LED dan untuk speedometernya juga dia sudah LED sehingga membuat kepuasan tersendiri bagi konsumen untuk memilikinya gitu. 230 juga saat ini sudah ada dua varian, yaitu pertama untuk varian trailnya dan supermotonya gitu. Jadi ibaratnya untuk daerah perkotaan ya lebih recommended kita ajukan untuk supermotonya. Untuk daerah kabupaten atau yang jalanannya masih ekstrim, kita lebih recommended untuk trailnya. Jadi ada dua series gitu ya? Tadi yang apa? Yang trail sama supermoto. Yang supermoto ini memang diperuntukkan untuk wilayah yang memang daerah perkotaan masih bagus jalannya gitu ya, nggak terlalu ekstrim gitu ya Tribuners. Tapi kalau yang trail ini untuk di jalan-jalan ekstrim, gitu. Karena dari bannya juga berbeda. Bannya beda nih. Gitu. Jadi kalau untuk supermoto kan ya bannya ban halus, jadi jalanan aspal kan enak. Sedangkan untuk trailnya ya bannya ban tahu gitu, ban trail. Ban tahu yang kotak-kotak gitu ya? Kotak-kotak kayak itu. Nah itu memang bannya itu didesain khusus gitu ya, khusus untuk penahan licin mungkin ya dari tanah, dari batu. Memang didesain khusus untuk nge-track gitulah pokoknya ya Tribuners ya. Nah ini untuk Tribuners yang mungkin KLX di rumahnya udah model lama gitu kan ya, boleh di-upgrade karena ini salah satu yang terbaru atau ada lagi yang barunya nih? Untuk saat ini yang terbaru. Ini yang terbaru ya, berarti ini tipe yang tertinggi pada saat ini untuk KLX. Untuk KLX seri yang CC 230. CC 230 ini KLX dengan seri 230 ini yang terbaru ya Tribuners. Nah, selain untuk fiturnya tadi yang berubah kan, ada desain lampu yang sudah pakai LED terus dan sebagainya, ada apa lagi sih yang mungkin bisa kita lihat looknya gitu? Oke. Jadi kalau untuk 230 ini kalau kita bandingkan dengan produk lama itu banyak banget perbedaan terutama di bagian kaki-kaki itu semuanya kan bannya sudah ban tubeless dan shocknya juga udah ukuran jumbo sehingga pada saat kita pakai kenyamanannya sangat terasa banget, sangat beda banget dengan yang tahun lalu. Gitu. Nah ini untuk di harga ini kita berbicara masalah harga, ada di harga berapa aja sih? Atau harga berapa dulu aja di KLX 230 ini? Untuk KLX 230 kan ada dua varian. Nah, masing-masing varian itu ada dua tipe. Dua tipe lagi. Kalau untuk KLX kan ada tipe standar, ada juga tipe SE-nya. Jadi kalau untuk tipe standar itu dia di angka 52-an. Untuk 55. Kalau untuk SE-nya itu di angka 57.500. Sedangkan untuk tipe SM itu yang standarnya dia kena di angka 57.500.
Sedangkan untuk SE-nya di angka 59.500. Oh itu gitu. yang mahal itu yang mana? Yang tipe Supermoto. Supermoto ya? Oh kenapa mahalan sih tipe Supermoto ini? Karena tampilan juga lebih elegan karena untuk di perkotaan. Kedua, kekuatan dari kaki-kaki juga berbeda ya Mbak. Oh, tapi dia masih bisa nggak untuk dibawa juga ke jalan yang jelek? Kalau kita bicara bisa ya pasti bisa. Namun untuk kenyamanan pada saat kita mengendarai jelas beda karena kan dari ban tadi. Berarti dia belum tentu seenak yang trail itu tadi gitu. Karena kan dengan ban yang bulat kalau di jalan yang ini pasti licin banget Mbak. Gitu. Kalau untuk trail kan memang dia didesain bannya untuk di jalanan yang ekstrim. Berarti kalau trail itu bisa dipakai di jalanan, bisa juga dipakai untuk di tempat yang jelek gitu ya. Tapi kalau Supermoto ini dia bisa dipakai di jalanan bagus, tapi belum bisa untuk ke ranah yang becek itu banget gitu ya. Karena memang desain juga beda, harganya juga beda. Harganya yang paling tertinggi tadi yang tipe SE ada di 59.500. Pokoknya 60 jetian lah ya Tribuners ya, gitu. Nah untuk yang di tipe trail tadi masih terjangkau, masih ada di 40 sampai 50 ya berarti. 40 sampai 50. Udah di angka 50 semua. Oh 50 semua. Oh 50 semua berarti. 55 dan 57. 55 57. Oke. Nah, sebenarnya KLX ini ada nggak sih tipe yang paling terendahnya dari 230 ini? Ada, kita masuk ke CC 150. Nah, kalau untuk CC 150 banyak varian, Mbak. Oh gitu. Jadi ada mulai dari KLX G, ada KLX L, terus BF standar, BF ekstrim, dan untuk supermotonya juga ada, yaitu D-Tracker standar dan D-Tracker SE. Oh banyak gitu. ya. Ada banyak. Memang untuk lebih CC banyak. 150. Oke, gitu. Nah kalau untuk diperuntukkan untuk hobi gitu, Masnya lebih menyarankan di CC 150 atau 230 sih? Bergantung hobinya ya Mbak ya. Artinya kalau untuk hanya sekedar pulang pergi karena jalannya ekstrim mungkin di daerah kabupaten yang ke kebun, ke ladang gitu ya, mungkin kita lebih sarankan ke 150 saja. Yang 150 aja. Sedangkan kalau untuk memang kita untuk naik turun mungkin yang perjalanan jauh itu lebih sarankan ke 230-nya untuk torsi tenaga yang lebih kuat gitu. Namun kalau untuk track gitu, untuk kontes kita lebih sarankan untuk tipe enduronya. Oh ada lagi? Ada lagi tipe enduronya yaitu untuk CC 140 dan 230. Oke. Nah, tipe ini apa tuh bedanya dengan tipe KLX 230? Nah, kalau untuk enduro ini dia langsung dari Thailand, gelondongan gitu. Kalau untuk yang tipe SE standar kan dia rakitan Indonesia. Kalau enduro ini ya langsung dari Thailand. Langsung dari Thailand tanpa ada rakitan lagi ya, campur tangan. Lagi, dan semua bahannya juga berbeda. Kekuatan harganya juga beda. Dan untuk tipe enduro tapi tidak ada surat dia hanya ada faktur saja. Oh gitu. Jadi nggak ada. Tapi aman. Kita hanya ada faktor pembelian saja, tidak ada BPKB dan tidak ada STNK. Oh gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Dia diproseskan untuk kompetisi tadi, untuk trabas, untuk track gitu kan. Namun nggak bisa dipakai untuk jalanan raya karena memang tampilan juga beda. Dia tidak ada lampu sen, tidak ada spion gitu. Memang khusus udah buat untuk kompetisi aja kompetisi, ya. Gitu. Oke. Jadi itu ada di harga berapa tuh? Itu harga malah lebih tinggi ya Mbak. Untuk CC 140 itu sekitar 43.500. Sedangkan untuk 230 itu sekitar 53 ke atas. 53 ke atas ya. Tapi memang itu tidak diperuntukkan untuk di jalan raya karena memang surat-suratnya nggak ada, lampu sen nggak ada. Dan apalagi tuh yang nggak ada. Semuanya ibaratnya kendaraan memang diwajibkan untuk berkendara di jalan raya, dia tidak ada. Nggak ada, jadi memang dia khusus untuk kompetisi aja ya Tribuners. Ini yang tipe apa tadi Mas? Tipe KLX 140 dan 230 Enduro, oke. Tipe Enduro ini ada lagi 140 dan 230 ya Tribuners. Jadi ini kalau Tribuners nih cari yang emang untuk benar-benar kompetisi bisa ambil yang tipe Enduro ini. Tapi kalau untuk yang masih hobi-hobi biasa, ya kompetisi juga yang memang membutuhkan kekuatan, kecepatan yang cc-nya lebih tinggi bisa ambil yang 230 ya. KLX 230 ini memang masih menjadi varian dan tipe tertinggi saat ini di KLX gitu. Nah, selain itu ada nggak sih promo-promo yang diberikan untuk KLX 230 ini? Oke, kalau untuk 230 untuk saat ini, untuk bulan ini itu kan promo selalu berubah. Untuk bulan ini Kawasaki dari PT Sumber Trada Motor menyediakan promo khusus untuk
yang pelanggan yang sudah memiliki motor Kawasaki. Oke. Itu akan mendapatkan promo 2 kali lipat kayaknya. Wow, dengan cara, besar banget. Dengan cara kita menampilkan menyodorkan berkas STNK kalau kita sudah memiliki motor Kawasaki. Untuk saat ini kan promonya kita berkisaran di angka 2 juta, sehingga apabila kita ada bukti bahwa kita sudah memiliki motor Kawasaki akan ditambah 2 kali lipat jadi 4 juta. Gitu. Wow, keren banget ya Tribuners. Jadi memang ada penambahan 2 kali lipat ya kalau memang itu untuk customer yang memang sudah mempunyai kendaraan merek Kawasaki gitu. Nah, ini berlakunya di seluruh dealer ada di Lampung yang atau ada di Lampung. Seluruh yang ada di Lampung ya. Berarti kabupaten-kabupaten juga termasuk ya. Termasuk. Memang promo ini. Nah, selain itu ada promo apa lagi yang mau disampaikan? Kalau untuk promo motor lainnya itu masih promo normal ya. Untuk KLX itu kan di tracker dan KLX itu berkisar di angka 500 sampai 1 juta. Itu beda-beda sih Mbak untuk promonya, bergantung dari setiap promo Kawasakinya gitu. Ya. Sedangkan kalau untuk yang Enduro tadi dia nggak ada cashback sedikit pun, namun kelebihannya bisa dijual ke seluruh Indonesia. Oh gitu. Kalau untuk tipe standar SE dan yang ya untuk diperuntukkan untuk jalan raya, dia kan hanya berlaku untuk wilayah Lampung dan Bengkulu saja. Karena kalau untuk wilayah lain nanti kena denda pelanggaran wilayah lah intinya. Tapi kalau untuk tipe Enduro biasanya ke seluruh Indonesia kita bisa kirim. Ke seluruh Indonesia bisa kirim dan juga bisa dijual ke seluruh Indonesia ya. Oke. Nah Tribuners, mungkin dari Mas Ferdi ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup nih untuk Tribuners? Jadi kalau untuk para konsumen di seluruh Lampung ya, kalau untuk melakukan pembelian motor Kawasaki lebih perhatikan salesnya atau bisa datang juga langsung ke dealer, karena untuk menghindari penipuan-penipuan. Karena kan banyak, apalagi kalau untuk produk inden sering kita harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk pemesanan, sehingga pastikan kalau dia benar-benar karyawan PT Sumber Lada Motor. Benar ya. Kadang juga ada yang memanfaatkan ID card ya, yang memang sudah resign sebelumnya atau segala macam dan atribut ya segala macam. Nah itu harus benar-benar kita perhatikan dan kita waspadai ya Tribuners, karena yang namanya penipuan, yang namanya orang berbuat jahat itu pasti ada di mana saja. Tapi kita selaku memang customer yang baik, customer yang memang smart, kita harus bisa membedakan mana yang memang benar-benar ini adalah asli ini dari Kawasaki gitu, mana yang bukan gitu. Mudah-mudahan dengan adanya Mas Ferdi di sini, adanya Tribuners di sini dan adanya tayangan ini bisa membantu Tribuners semua dalam memilih ya pilihan Tribuners. Terutama tadi ya Mas ya, ada KLX 230 dan KLX 150. KLX 150. Terus ada yang baru tadi Mas, ZX25R. Iya, ZX25R ini. Nah, mudah-mudahan kan Tribuners bisa jadi lebih ada perbandingan nih, kira-kira mau ganti motor yang mana atau mau beli motor yang mana menjadi impian dan juga pilihan Tribuners gitu. Terima kasih banyak untuk Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan Bincang Otomotif bersama dengan saya Husnul Asyaifah dan tentunya dengan Mas Ferdi dari Kawasaki. Terima kasih dan sampai jumpa.